Oke guys, jadi kali ini saya mau update kura-kura saya yang kemarin habis dioperasi. Untuk perkembangannya menurut saya oke ya, karena tidak ada benjolan yang berlebihan kayak kemarin. Jadi saya mau cerita juga pasca operasi apa saja yang saya lakukan setelah operasi, terutama ya teman-teman, dan bagaimana treatment penyembuhannya. Jadi tonton terus videonya hingga habis. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, di sini saya punya kura-kura kesayangan, ya Rio Grande, kena abses. Bukan hanya satu, tapi malah dua. Benar-benar apes dan bikin pusing dan frustasi ya. Padahal pada saat itu saya selalu bersihkan kandangnya, tetapi kok masih kena aja kayak gitu. Saya kurang paham mengenai apa ya penyebabnya, tetapi munculnya benjolan itu saya tanyakan dulu sama teman-teman yang lain, bener apa enggak. Jadi sebelum saya operasi saya sudah tanyakan ke teman-teman juga. Nah, setelah beberapa hari dan banyak yang berkata kalau ini abses, saya memberanikan diri sekitar mungkin 1 minggu setelahnya ya, dan juga terlihat sedikit ada di benjolannya itu ada kayak putih-putih gitu teman-teman, kayak ada nanahnya. Dan itu diawali dari yang kanan yang paling besar. Jadi karena saya sudah bertanya dan fix kayaknya, wah udah yakin nih, saya sudah menetapkan hati saya, wah kayaknya harus dioperasi. Soalnya kalau nggak operasi bisa-bisa ya mati juga ujung-ujungnya menurut saya. Pasca operasi, di sini saya sedikit mengalami kesulitan yang dimana bagaimana cara menghandle kura-kura ini ya. Karena seperti yang teman-teman lihat, untuk kura-kura ini kepalanya tuh bisa masuk ke dalam. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Nah, jadi untuk pengambilan kepalanya, untuk dipegang itu sangat susah dan juga licin pada waktu itu. Jadi memang saya memposisikan gimana ya caranya yang paling enak untuk megang kepalanya dulu sebelum operasi. Dipegangin dulu, akhirnya saya menemukan caranya, saya pegang kayak gini. Otomatis kan nggak bisa satu orang, tapi 2 orang. Saya pegang kayak gini, nah baru saya lakukan operasi. Dan di situ teman saya yang melakukan operasi ya, terutama bagian sayat-sayatnya kayak gitu. Untuk yang pertama atau yang kedua? Oh, yang kedua, sorry. Untuk yang pertama saya lakukan sendiri untuk sayatannya, karena teman saya masih belum berani waktu itu. Jadi untuk proses pengambilan absesnya itu sedikit susah karena mungkin pada saat itu dan memang pengalaman pertama kali saya, jadi gak ada pengalaman toh, bingung mau ini seberapa dalam atau gimana, karena takutnya kalau terlalu dalam kena rahangnya luka. Nah itu yang saya takutkan. Jadi saya berpikir, wah ini gimana caranya. Jadi saya setidaknya seperlunya kayak gitu teman-teman, saya ceklek. Nah pada saat itu masih belum bisa full ya, belum bisa full terbuka untuk absesnya. Jadi saya korek-korek lagi pakai cotton bud dan saya sayat lagi sedikit dan akhirnya keluar. Tapi itu nggak bisa keluar seluruhnya, tetapi pelan-pelan kayak gitu teman-teman. Cara pelan keluarnya, nggak yang sampai full semua untuk yang bagian kanan. Jadi butuh sedikit ekstra tenaga untuk mengeluarkannya untuk yang bagian kanan ini. Nah bisa teman-teman lihat ya, bagian kanan ini sedikit ekstra saya sendiri untuk mengeluarkannya. Dan akhirnya pada saat itu berhasil. Untuk proses yang kedua, nah di sini itu sedikit susah karena tercampur dengan darah ya teman-teman. Jadi lebih licin lagi, harus lebih sabar lagi untuk pengambilan absesnya, dan untuk cara megangnya juga kayak gini nggak bisa waktu itu. Jadi pada saat sudah bisa dipegang langsung saya operasi. Operasi juga lebih sulit lagi karena kuranya sudah kelihatan kesakitan banget ya. Kasihan juga kalau proses operasinya terlalu lama pada saat itu saya berpikirnya. Jadi saya nggak terlalu yang kayak gimana, yang penting terlihat bersih dahulu. Terlihat bersih dan menurut saya sudah oke. Saya sudahi dan
tidak melanjutkan operasi. Nah, untuk proses selanjutnya, saya di sini juga tanya ya ke teman-teman dan beberapa breeder kura-kura khususnya. Nah, di situ untuk penyembuhannya ada satu yang saya suka. Nah, di situ menggunakan betadine untuk obatnya. Jadi kura-kura ini saya puasakan 2 hari. Saya puasakan 2 hari. Halo, Brek. Saya puasakan 2 hari. Kenapa? Takutnya nanti ketika saya nggak puasakan, luka itu akan terbuka terus dan tidak mengering. Jadi saya puasakan dan saya dry dock. Jadi nggak kena air sama sekali selama 2 hari, teman-teman. Halo, halo, halo. Nah, jadi pada saat dry dock saya nggak kasih makan sama sekali dan juga nggak dikasih air sama sekali, teman-teman. Setelah 2 hari, nah itu baru saya kasih pakan karena sudah terlihat kurus ya, dan nggak terlalu obesitas, sudah berkurang. Jadi saya kasih pakan pakai pelet. Karena saya nggak pakai udang ya, jadi lebih praktis pakai pelet kayak gitu, teman-teman. Dan selanjutnya saya lihat untuk proses operasi yang sebelah kanan itu saya lihat tidak ada kayak benjolan kembali. Saya anggap wah ini sudah berhasil lah, nggak ada yang namanya abses lagi. Tetapi, nah di situ saya melihat ada benjolan lagi di sebelah kirinya ini. Itu ternyata absesnya masih ada dan belum bersih. Jadi semakin hari semakin membengkak lagi dan saya rasa waduh ini harus dioperasi lagi ini kayak gitu, teman-teman. Jadi memang gimana ya, pada waktu itu saya juga dilema ya, kalau nggak dioperasi itu kasihan, tapi kalau dioperasi juga kasihan. Nah kayak gitu, jadi saya sedikit bingung dan juga mau kemana nih, kayak gimana enaknya, dioperasi atau gimana. Saya tanya-tanya lagi ke teman, solusinya enaknya gimana. Memang untuk resikonya dari operasi ini sangat besar, bisa mengakibatkan kematian. Jadi bagi teman-teman yang belum atau belum pernah mencoba seperti saya, ya teguhkan hati dulu. Yang penting niatnya dulu, kayak gitu. Beranikan diri baru melakukan operasi, teman-teman. Takutnya kalau separuh-separuh, takutnya kura-kuranya yang kena malahan. Nah, jadi pada waktu itu sudah saya bulatkan tekad, saya langsung operasi yang kedua di sini. Nah, untuk operasi kedua lebih lebih enak mencari posisinya, dalam arti gimana cara penanganannya, karena sudah pernah ya, otomatis sudah tahu lah harusnya gimana. Jadi seperti biasa saya pegang kepalanya kayak gini. Nah, setelah itu langsung disayat lagi. Jadi luka lama dibuka kembali gitu, teman-teman. Pada saat luka lama itu dibuka, saya langsung bersihkan dengan baik ya. Sekiranya di mana abses itu keluar semua. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, memang untuk prosesnya tidak semulus yang pada kanan ya. Nah, di sini sedikit ada kayak benjolan. Tetapi yang saya lihat dari kura-kura Rio saya ini tidak ada yang namanya benjolan berlebih lagi. Jadi saya kira ini sudah oke lah ya, nggak seperti sebelumnya. Untuk makannya juga lahap, tidak yang seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya memang lahap, tetapi karena terhalang dari abses tadi, susah dia buat makan. Dan untuk proses penyembuhannya pada saat selesai operasi itu sama saja, pakai betadine dan juga saya dry dock ya, teman-teman. Nggak pakai cara yang lain karena ini saya merasa sudah cocok dan paling oke lah. Jadi saya dry dock dulu selama 2 hari seperti sebelumnya yang operasi pertama, dan setelah 2 hari baru saya kasih pakan. Dari sini saya cuma mau ngambil pelajarannya gimana cara penyembuhannya, bagaimana cara operasinya. Nah kayak gitu, teman-teman. Jadi misalkan untuk kayak kasus selanjutnya nggak kagok, nggak kikuk juga kayak gitu, bisa langsung di handle dan tahulah ini memang abses atau gimana, teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya dari proses operasi ini, yang penting satu ini, teguhkan dulu iman kalian, teguhkan dulu niat kalian, yakinkan dulu ini penyakitnya apa, karena apa, takutnya itu bukan abses tetapi penyakit kulit yang kayak kutil atau gimana.
Nah itu saya kurang paham ya untuk penanganannya. Tapi yang jelas ketahui dulu penyakitnya, yang kedua niatnya, dan terakhir tinggal eksekusi dan penyembuhannya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton hingga habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. See you di next video. Bye.